ngumpul di mana sampai 10, 11 gitu. Bareng. Iya itu. Udah kenal potnya, Masya Allah. Iya bener. Kayak kemarin contoh lah, ada tilangan-tilangan itu pengaruh banget. Pengaruh itu luar biasa. Saya pembikin tapi nggak pernah pakai. Rasanya risik sih. Jadi kami jualan itu nggak jualan narkoba, Mbak. Artinya kalau jualan narkoba kan kita udah belum dipakai udah dirazia. Ya. Sejarah knalpot di Purbalingga itu lumayan panjang dan memberikan kontribusi yang banyak terhadap roda perekonomian di Purbalingga. Di mana sampai dengan saat ini ada kurang lebih sekitar 300 lebih lah pengrajin knalpot yang ada di Purbalingga, dan tenaga kerja yang diserap ada 3.800 lebih, Pak. Ya, dan produknya sendiri dalam 1 tahun itu bisa lebih sampai 1 juta lebih. 1 bulan maksudnya. Produk knalpot di Purbalingga bisa sampai 1 juta. Itu dipasarkan di beberapa tempat di Kabupaten Purbalingga dan wilayah di seluruh Indonesia. Kami menemui Juli, salah satu pengrajin knalpot yang berada di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, untuk melihat bagaimana produksi knalpot di industri ini. Saya pernah buka dulu, tapi kena krisis kan, 98 krisis, saya tutup, terus saya kerja usaha lain, terus buka lagi tahun 2014. Daripada kesana-kesana kan mending usaha sendirilah knalpot kayak gitu. Kami turut menghadirkan Supri, pengrajin knalpot lainnya yang juga sudah lama melalang buana di industri ini. Dulu belajarnya knalpot mobil. 1 tahun, terus merantau ke Semarang pernah, terus ke Solo pernah, ke Tegal pernah, terakhir ke Jakarta. Itu terakhir tahun 96. Saya produksi pulang produksi sendiri. Mungkin mau, tapi kadang bener suaranya nggak mau kalau knalpot brong gitu, yang geber-geberan kayak gitu. Rasanya risik sih. Saya pembikin tapi nggak pernah pakai. Iya. Saya juga nggak tahu knalpot brong itu apa. Yang maksudnya knalpot brong apa yang dalam arti knalpot yang keras atau knalpot gimana? Soalnya saya itu kalau bikinnya itu bikin knalpot buat kompetisi itu dari dulu. Buat balap-balap. Ini nggak produksi knalpot brong ya? Kalau saya nggak produksi. Itu knalpot saya waktu itu terkenal banget itu, merek RDS. Pembalap nasional yang hampir terpegang itu. Bangga banget ya? Bangga banget. Oh, piala banyak banget, nanti saya di toko banyak piala itu. Bukan knalpot brong yang mereka produksi. Sebagai pengrajin, memiliki kebanggaan tersendiri apabila mengetahui knalpot buatannya dipakai. Apalagi oleh pembalap nasional, merupakan sebuah pencapaian. Namun, tak jarang penggunaan beberapa jenis knalpot yang seharusnya di sirkuit digunakan di jalan raya. Hal tersebut seringkali menjadi isu. Knalpot yang dirancang untuk di sirkuit sering disalahgunakan, menimbulkan suara bising yang mengganggu di jalanan. Jadi kadang kan gini, Pak. Knalpot yang dipakai di jalan raya itu mintanya kan knalpot yang suaranya keras. Sebenarnya knalpot saya bikin itu buat kompetisi itu ada di di sirkuit. Tapi kadang kan buat gagah-gagahan loh di jalan raya ini udah itu sih mengganggu sih, emang mengganggu. Dan itu kan sebenarnya itu ada ininya lah, ada tempatnya lah. Kalau knalpot yang suaranya itu sebenarnya buat kompetisi itu, Mbak. Bukan untuk di jalanan. Dibilang mengganggu ya pasti mengganggu lah, pasti mengganggu. Dampak sosial dari knalpot ternyata juga memengaruhi aspek ekonomi. Mulai dari razia knalpot brong hingga penurunan omset knalpot. Semua ini menciptakan tantangan besar bagi para pengrajin dan industri knalpot lokal.
pas omset agak turun pas razia knalpot brong. Itu omset agak turun. Mungkin agak turun itu, agak sepi lah. Mungkin imbasnya ke knalpot lain sih. Kayak gitu. Itu sejak ada COVID juga itu pengaruh. Terus yang parah-parah kemarin itu ada larangan itu serempak seluruh Indonesia itu. Larangan memakai knalpot brong. Saya juga bingung brong yang seperti apa yang dimaksud itu. Saya juga nggak tahu itu dalam berapa bulan itu kan. Itu waktu terjadi di mana itu ya? Di Boyolali apa di mana itu? Di Semarang apa di Boyolali waktu itu? Itu saya dahsyat banget. Omset turun benar-benar turun. Kayak kemarin contoh lah ada tilangan-tilangan itu pengaruh banget. Pengaruh itu luar biasa. Ya nggak turun gimana, orang yang mau beli itu pasti takut sih. Takut kena tilang itu. Juga sih terjadi ada beberapa kali lah, tapi saya ceritakan satu. Waktu itu ada orang beli ke rumah saya, ke bengkel saya itu langsung dipasang itu di motor. Terus pulangnya muter lewat alun-alun. Itu nggak ada operasi, tapi nggak tahu kenapa ditilang. Suruh diganti knalpot yang standarnya lagi. Akhirnya pulang ke tempat saya lagi, suruh diganti knalpot standarnya dan minta uangnya dikembalikan. Ya saya kembalikan. Ya cuman kita harus sabar aja. Jadi namanya rezeki lah, kadang naik kadang turun itu. Yang jelas kecewa, takut. Kalau nyampe ditutup gimana ya? Ya intinya ya kasihan lah sama kan yang produksi knalpot otomatis sama karyawannya kan ribuan kalau di sini. Otomatis nyampe ditutup, ini mau dikemanain kalau anak-anak ini loh. Otomatis pengangguran kan bludak. Saya bisanya kayak gini juga awal dari knalpot, jadi untuk menghilangkan itu nggak mungkin. Tetap saya perjuangkan. Kayaknya nggak mungkin loh, nanti siapa yang mau menafkahin anak dan istri kan itu nggak mungkin itu. Itu terbesar di dunia Purbalingga itu loh, bukan se-Indonesia, di dunia itu. Handmade lagi, pakai tangan lah semuanya itu kan, kerajinan. Bagi para pembuat knalpot seperti Juli dan Supri, industri ini bukan sekadar bisnis. Ini adalah sumber utama penghidupan. Namun, perjalanan industri knalpot di Purbalingga selalu menghadapi berbagai tantangan setiap tahunnya. Regulasi yang ada sekarang dinilai kurang memberi payung hukum bagi industri ini. Lalu, bagaimana para pengrajin melihat penerapan regulasi saat ini? Om tahu ini nggak terkait regulasi standarisasi knalpot? Saya nggak tahu. Iya nggak tahu. Saya dengar standarisasi ya itu apa ya, dari suara apa ya kalau nggak salah itu. Ya kalau suara sih itu bisa diakalin pakai DP killer kan bisa. Nah, contoh itu sebenarnya merugikan bagi kita kaum produksi terutama di Purbalingga. Sedangkan itu kan ada beberapa motor itu yang dari pabriknya itu suaranya kan udah keras. Contoh kayak Harley itu. Harusnya kalau mau ditilang semua. Jangan tebang pilih itu. Bukan hal yang baru. Implementasi regulasi yang dinilai tidak adil menimbulkan berbagai pertanyaan sekaligus harap dari para pengrajin. Di sini kami menghadirkan perwakilan Apik Bangga, sebuah asosiasi IKM knalpot Purbalingga, untuk mengetahui bagaimana mereka melihat fenomena knalpot brong serta implementasi regulasi di industri ini. Kadang-kala salah arti, brong itu sebenarnya knalpot racing yang sudah kadaluarsa, ada umurnya itu. Kita jual itu ada umurnya, Mbak. Ada luarsa? Iya. Itu peredamnya itu sudah mulai berkurang, Mbak. Sudah mulai habis itu. Ya sama aja remote, kalau sudah mulai habis, kan ganti batu, bahasanya seperti itu. Jadi itu sebenarnya yang dikatakan brong itu racing yang sudah
sudah waktunya untuk diganti. Iya, tapi kalau kami ya kami bolehlah dicek di desibel meter, insya Allah kami lolos. Lolos, maksudnya masih di bawah? Ujinya, ya masih di bawah aturan yang kalau di lapangannya itu, ini aturannya kan agak membingungkan, ambigu. Bahasanya ada banyak sekali lah. Kami di sini itu agak kerepotan untuk menafsirkan. Wah, artinya kayak gini. Di aturan undang-undang itu kan ada batas ambang desibel, sekitar 60, 80 seperti itu. Sedangkan kalau di lapangan itu para penegak hukum itu pakainya aturan tahun 2003. Jadi kelayakan seperti itu. Jadi di situ kan ada semacam dua aturan yang beda artinya dan juga beda penanganannya. Kalau desibel kami sudah berhubungan dengan Disub, itu kami berhasil di desibel dan ambang kebisingan itu kami berhasil lolos. Tapi di satu sisi kelayakan, bahasa kelayakan itu kalau racing ya pantasnya di arena, nggak di jalan seperti itu. Jadi simpel sekali. Lah kedua, para penegak hukum itu waktu menindak itu tidak memakai alat, Mbak. Jadi dia modalnya ya memang betul sih alat terbaik adalah yang dikasih sama yang kuasa, yaitu telinga. Tapi kan di sini kan nggak masuk, Mbak, artinya. Iya. Jadi kami di situ kadang kala aduh kok keren juga ya. Itu jadi tesnya itu, sedangkan itu desibel meter kan itu kan harus diceknya juga agak repot, ada 15 meter. Itu aturannya begitu banyak lah. Saya tahu bahwa penegak hukum lebih tahu dari saya. Menurut regulasi yang ada sekarang, khususnya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 untuk batas kebisingan, didukung oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 285 Ayat 1, untuk persyaratan teknis, memodifikasi knalpot diperbolehkan, asalkan dalam batas yang ditentukan. Namun, apakah pernyataan regulasi tersebut sudah sama dengan implementasi di lapangan? Knalpot adalah salah satunya. Manakala kendaraan satu contoh, tidak ada spionnya satu, itu udah bisa ditilang. Karena dia laik jalannya adalah dua, kanan kiri, dan memang bisa digunakan untuk melihat. Di knalpot aftermarket ini ada sedikit anak-anak ya yang mengcustom ya. Kalau mengcustom, jadi kalau kita nyalahin produsennya, pengrajin, kita nggak bisa, karena mereka memproduksi knalpot. Ada yang racing, ada knalpot racing kan, itu memang penggunaannya di sirkuit untuk balap, tapi sekarang orang beli digunakan di jalan raya. Pasti suaranya berbeda dengan kendaraan-kendaraan yang dari pabrik asli. Pastinya di samping itu menjadi prioritas kita karena menimbulkan kebisingan, itu pasti akan kita lakukan penilangan. Sebetulnya kalau knalpot sudah customan dia pemakai kendaraan, itu sudah pasti bisa ditilang. Iya kan? Jadi kendaraan-kendaraan yang sebetulnya kalau keluar dari produsen, dari pengrajin, itu nggak ada masalah. Jadi kenapa bisa kita tilang? Karena pengendara itu merubah batas. Kita memang tidak menyalahkan produsennya, tapi karena memang pengendara itu yang merubah sistem pembuangannya, manipolnya, itu seperti itu, sehingga menimbulkan kebisingan, suara-suara yang pasti mengganggu kenyamanan. Tapi itu salah satu dari item tidak laik jalan. Tidak laik jalan. Lah kalau kendaraan dengan suara yang keras, itu belum tentu bisa dikatakan bising. Karena seberapa detik sih ini? Nah, terkecuali kalau sekarang kendaraan dengan posisi diam di sebelah kita, sengaja dijeber-jeberin, nah, ini yang menjadi persoalan. Karena di sana
pasti lebih ke arah norma ya, norma kesopanan, norma masyarakat itu pasti berpengaruh gitu. Meskipun modifikasi knalpot jelas diizinkan dalam regulasi saat ini, ternyata implementasi di lapangan masih menimbulkan dilema, khususnya di antara pengrajin dan pengguna knalpot. Perilaku memodifikasi knalpot juga melibatkan masyarakat sebagai pengguna jalan. Lalu, bagaimana pendapat mereka di tengah kemelut suara knalpot dan perilaku pengguna knalpot itu? Knalpot yang bising berisik itu ya pasti ya jelas mengganggu, bikin resah kan knalpotnya anak muda yang sukanya apa sih knalpot apa ya, itulah yang memekakan telinga. Yang sehat aja terganggu, apalagi kalau misalnya lagi sakit, apa misalnya ada bayi, itu kan jelas sangat mengganggu. Ngumpul di mana sampai 10-11 gitu bareng. Iya itu. Udah knalpotnya Masya Allah. Iya bener. Egois aja sih. Apa dia cuma apa ya keinginannya sendiri, sementara itu kan sangat mengganggu orang lain. Hanya saran lah barangkali pihak kepolisian atau mungkin keamanan lah lebih tepatnya untuk turun tangan lah, untuk istilahnya ya memberantas lah yang knalpot yang merusak pendengaran gitu. Meski banyak masyarakat mengeluhkan suara knalpot yang berisik di jalanan, knalpot ini tetap digunakan oleh para pengguna. Sebenarnya, apa alasan mereka memodifikasi knalpot? Di sini kami pun menghadirkan perspektif mereka. Alasannya kayak alasan keren sama alasan jelek. Kalau alasan keren tuh biar nambah performa motor. Alasan jeleknya biar gengsi aja Kak sebenarnya Kak. Biar looknya dapat Mbak. Kalau knalpot standar kan emang kurang, sama biar ada suaranya sih. Karena biar asik aja bisa dengar suara ini motor dan biar nggak ngantuk di jalan. Penting nggak penting sebenarnya Kak. Pentingnya yaitu seperti yang aku bilang tadi di awal kan, ya ada knalpot yang naikin performa motor, yaitu lumayan signifikan, jadi ya motor jadi lebih enak. Itu sih Kak. Kalau nggak pentingnya ya mengganggu sih, mengganggu. Karena kalau misalnya nggak dimodifikasi untuk apalagi di bagian knalpot, kalau lagi ada acara kayak gini tuh kurang menarik. Pakai spare part yang asli original dari pabrik itu kayak terlalu pasaran gitu, karena udah banyak yang pakai kan. Jadi modifikasi itu buat variasi aja gitu, untuk pembeda juga kan. Karena aku pengguna biasa ya, bukan pembalap. Ya jadi buat iseng-isengan aja gitu, buat gimana sih rasanya, gimana sih pengalamannya pakai knalpot yang lebih bising atau lebih suaranya lebih keras gitu. Regulasi sebenarnya harusnya ya kalau di Indonesia tuh sebenarnya ada. Cuman kalau polisi sekarang tuh sebenarnya kayak tidak menerapkan sebenarnya. Regulasi saya kurang paham ya. Karena emang malas membaca undang-undang. Polisi juga seringnya emang kalau nilang itu nggak pakai alat DB gitu. Terus juga kan kalau misal pengukuran itu ada jaraknya antara knalpot sama alat DB killer ya. Kalau misal terlalu dekat ya otomatis tinggi nilainya kan. Nah gitu. Kalau pihak kepolisian sih karena saya sering melanggar ya. Kalau bisa ya jangan sering ada di pos jaga lah. Dinamika yang terjadi di lapangan tersebut menimbulkan dilema rutinitas tahunan, khususnya bagi para pengrajin. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai perwakilan dari pemerintah daerah memiliki peranan penting terkait hal ini. Kita kemarin membuat proposal, mengusulkan untuk membuat kayak laboratorium uji kebisingan di IKM Logam sini, Mbak. Kenapa? Karena kita ingin produk-produk knalpot kita itu aman dipakai oleh pemakai, masyarakat. Secara regulasi juga memenuhi standar regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.
Kemarin kita sudah mencoba untuk ke provinsi dan ke dinas perindustrian mengusulkan agar di sini bisa dibangun uji kebisingan terkait knalpot untuk produk Purbalingga. Terkait SNI sendiri kita sudah jalan tahun ini lama, kita sedang mengusulkan untuk produk knalpot kita agar bisa ada lisensi terkait dengan SNI knalpot. Itu memang kita sedang menuju ke arah sana lah ya Mbak, setidaknya mengarah ke gimana produk knalpot Purbalingga bisa legal dipakai di jalanan. Makanya kita menghimbau kepada teman-teman IKM agar produk yang mereka bikin itu ya masih dalam batas-batas aturan yang ditentukan oleh pemerintah, di mana terutama ambang batas desibel untuk suara knalpot itu sendiri. Insya Allah sih mereka siap dan mereka juga menuruti. Dan kami juga mohon kepada pihak yang berwenang dalam hal kepolisian untuk sedikit bijak terkait dengan pemakaian knalpot produk Purbalingga. Apapun itu adalah produk lokal Purbalingga, produk kebanggaan kita, dan apabila memang itu tidak terlalu mengganggu kebisingannya, itu ya mohon untuk jangan ditilang. Untuk jajaran Satlantas Purbalingga pasti tetap mengungkap, bukan angka penindakan menjadi tolak ukur keberhasilan kita, bukan ya. Kemudian jadi jangan beranggapan kalau tilangnya di wilayah Purbalingga sangat tinggi itu menjadi keberhasilan kita. Sebetulnya kalau kota dengan penilangan tinggi kan malu kan, berarti kan angka pelanggaran tinggi, iya kan. Nah itu bukan menjadi keberhasilan kita. Kita butuh selamat ya. Kalau butuh selamat pastinya akan memperhatikan betul keselamatan kita, kendaraan-kendaraan kita dari awal. Jangan sampai kendaraan-kendaraan kita yang naik kita akan kendarain justru akan bertentangan dengan norma-norma ataupun peraturan perundang-undangan. Itu seperti itu. Kalau Purbalingga kan bisa dibilang knalpot terbesar di dunia, mungkin di dunia itu. Ya baiknya itu setiap daerah itu kalau saya sih di otomotif ya, baiknya itu setiap daerah dibikin sirkuit itu loh, jadi nggak main di jalan-jalan itu liar-liar kayak gitu. Itu juga kan nantinya buat bibit-bibit unggul untuk joki-joki internasional kan bisa. Ya larangan-larangan lah dikurangin. Iya, jangan ditilang ya, dikasih arahan itu, jangan main-main tilang kayak gitu. Itu terus terang ya, itu meresahkan sama bagi yang produksi itu. Di antara dentingan logam dan suara mesin yang berderu, terdapat ironi. Sebuah industri yang menghidupi banyak orang, tetapi dibuat dilema dengan kebijakan pemerintah dan implementasinya. Perilaku pengguna yang menjadikan knalpot tidak sesuai kebijakan juga membuat industri ini seolah semakin mengambang. Pertanyaan yang tersisa, sampai kapan pelaku industri knalpot beraling dibuat dilema oleh fakta kontradiktif tersebut? Hingga saat itu tiba, Purbalingga akan terdengar seperti ini.